Setelah sekian lama bercerai dengan Ray Sahetapi, Dewi Yul kini seolah memulai lembaran baru. Tanpa dampingan suami, ia pun membesarkan anak-anaknya. Namun entah mengapa resiko hidup menjanda seringkali mengundang selentingan. Omongan orang itu tak lain seputar menikah lagi. Apalagi sang mantan suami sudah menikah lebih dulu dengan Sri Respatini Kusumastuti. Santer diberitakan Dewi Yul segera menikah dengan seorang pengusaha asal Cirebon. Kabar itu mulai berhembus saat belum lama ini Dewi Yul. Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali kita bisa kembali bertemu di GoSpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Nah seperti biasa pemirsa, saya Nadia Mulya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi pilihan dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa, Anda juga bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang jika Anda ikut kuis SMS GoSpot. Caranya gampang sekali. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan nanti langsung kirimkan ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama GoSpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Dewi Yul kabarnya akan menikah dengan seorang pengusaha asal Cirebon. Pernikahan Lira Firna dan Erik Skada sudah membuahkan hasil dan janin berusia 6 minggu sudah mendiami rahim Lira. Setelah 5 tahun menikah, Lita Zen akhirnya mengandung anak pertamanya. Roy Martin pasrah jika ia harus masuk penjara. Pada acara pemutaran film, Nova Elisa dan Dimas Seto ketahuan sedang jalan berduaan. Pemirsa, sejak bercerai dengan Ray Sahetapi, Dewi Yul melakoni hidup barunya sebagai seorang single parent. Jadi mau tidak mau, Dewi Yul pun sibuk mengurus putrinya Giska yang kini tengah mengandung. Nah, berkat dedikasinya itu, Dewi Yul pun dinobatkan sebagai duta para penyandang cacat. Dan pemirsa, sepertinya merupakan sebuah hal yang lumrah ya bagi para janda-janda itu untuk terus dipergunjingkan hidupnya. Sama halnya juga dengan Dewi Yul, karena kini Dewi Yul kini tengah digosipkan pemirsa akan menikah dengan seorang pengusaha asal Cirebon. Nah, seperti apa kebenaran dari kabar tersebut? Kita tanyakan saja langsung. Pemirsa, ini dia liputannya. Setelah sekian lama bercerai dengan Ray Sahetapi, Dewi Yul kini seolah memulai lembaran baru. Tanpa dampingan suami, ia pun membesarkan anak-anaknya. Namun entah mengapa resiko hidup menjanda seringkali mengundang selentingan. Omongan orang itu tak lain seputar menikah lagi. Apalagi sang mantan suami sudah menikah lebih dulu dengan Sri Respatini Kusumastuti. Santer diberitakan Dewi Yul segera menikah dengan seorang pengusaha asal Cirebon. Kabar itu mulai berhembus saat belum lama ini Dewi Yul bertandang ke Cirebon. Jadi saya ya mau nikah ya iyalah pasti insya Allah. Tapi semua itu kan serahnya pada yang kuasa. Segala sesuatu itu tidak mampu saya mengatur hidup saya. Jadi kalau buat saya alhamdulillah mudah-mudahan ya saya yakin jodoh saya udah disiapkan sama yang kuasa. Tapi entah di dunia entah di akhirat itu bukan urusan saya. Udah penasaran kenapa sih mau jodohin sama siapa sih? Coba deh. Masa nggak cukup dengan kebahagiaan yang saya punya sekarang? Saya bahagia banget loh. Subhanallah. Hidup saya dari hari ke hari cuma puasa. Wiritan, zikir. Habis itu kalau nggak kuat puasa ya buka. Susah amat. Enak-enak subhanallah. Dewi Yul sama sekali tidak ngoyo mencari teman hidup. Pasca perceraian, Dewi sangat menikmati kenyataan sebagai orang tua tunggal. Jikalau nanti Tuhan memilihkan jodoh untuknya, si pendamping hidup itu haruslah bisa diterima oleh anak-anak Dewi Yul pula. Wah, keinginan manusia tuh nggak. Saya sekarang lagi nggak pengen punya keinginan. Keinginannya adalah yang terbaik yang Tuhan kirimkan buat saya. Inginnya cuman itu, karena kalau saya punya keinginan pribadi, saya akan kecewa, saya akan merana, saya kalau misalnya tidak dipenuhi keinginan saya akan komplain. Jadi lebih baik terserah Yang Maha Kuasa memberikan yang terbaik buat hidup saya. Kebahagiaan Dewi Yul makin kentara manakala menyaksikan putrinya Giska Putri Agustina Sahetapi ini mengandung calon cucu pertamanya. Dewi Yul sangat memahami unek-unek Giska sebagai calon ibu.
Dari masalah ngidam sampai sensitivitas yang kerap dialami wanita hamil. Jadi Dewi tak jarang menasehati Giska manakala emosi Giska tumpah ruah pada diri Doni. Lucu aja gitu, abis bangun pagi-pagi kalau mereka lagi di rumah ngolesin roti buat Doni tiap pagi. Buat roti. Sudah jadi istri. Kasihan. Melayani. Malas melayani. Doninya dewasa sih. Atau mungkin lebih manja ke Doninya gitu. Manja sama Doni manja. Ada manja makanan. Doninya ngemanjain ya. cepat Pulang kerja. Yang ngidam Mas Doni, pusing-pusing ya. Tidak ada. Hanya cerewet saja. Cerewet. Siapa cerewet? Kekelematan. Kenapa? Kita makan di luar. Oh, minta jajan di luar. Sensitif sama bau-bauan enggak juga. Cuma tidak boleh ada yang dekat lagi merokok. Keberhasilan Dewi Yul mencurahkan kasih sayang pada Giska merupakan prestasi yang tak ternilai. Dengan bahasanya ia mampu mendidik Giska yang tunarungu hingga akhirnya Giska sanggup hidup mandiri. Oleh sebab itu, kemarin Dewi Yul dinobatkan sebagai duta dari penyandang cacat di dunia oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia. Rencananya pada 25 dan 26 Maret nanti di Mangga 2 Square ia akan turut mengisi acara bertajuk My Dream yang menampilkan unjuk kebolehan para penyandang cacat. Image atau duta atau apalah buat saya itu nggak penting. Yang penting adalah ayo kita sama-sama memberikan semangat untuk pagelaran ini biar sukses dan biar terbuka mata semua masyarakat kita. Bahwa cacat itu bukan untuk disembunyikan. Cacat itu bukan untuk membuat orang tua menjadi malu dan merasa tertekan secara sosial. Nggak ada itu. Ini karunia gitu. Pemirsa, bahasa cinta adalah bahasa kepedulian. Pemirsa, putus asa. Perasaan semacam itulah yang pernah menyelimuti benak Lita Zain dan Tara Sihaan. Karena mereka sudah menikah selama 5 tahun lamanya, namun belum juga dikaruniai seorang momongan. Tapi pemirsa, rasa cemas dan penantian itu berakhir sudah. Karena kini Lita Zain tengah mengandung anak pertama mereka. Wah, selamat kepada Lita. Tapi pasti Anda mau tahu juga deh pemirsa, seperti apa kebahagiaan mereka. Nah pemirsa, begitu ya hidup ya. Ada pasangan yang begitu sulit untuk bisa mendapatkan anak, namun ada juga yang begitu mudah mendapatkannya. Seperti juga pasangan Lira Firna dengan Erik Skada. Nah Lira kini tengah mengandung 6 minggu loh. Tapi sepertinya masih ada satu ganjalan yang menyesakkan hati Lira, yaitu ibundanya yang masih bersikap begitu dingin kepadanya. Tapi siapa tahu pemirsa, dengan hadirnya si buah hati ini, bisa-bisa hati ibunda Lira Firna luluh semuanya. Kalau begitu kita saksikan langsung liputannya berikut ini. Sejak menikah, Lira Firna dan Erik Skada memang enggan menunda kehamilan. Layaknya pasangan muda lain, mereka getol mengejar target agar mereka segera beroleh keturunan. Alhasil, Lira pun hamil. Usia kehamilannya sudah berjalan 6 minggu. Gejala kehamilannya baru diketahui Lira seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Tes pack, terus ke dokter. Di dokter pas di USG nggak ada janinnya, jadi sempat yang nggak ada, bete banget gitu. Tapi dokternya bilang emang ada beberapa kasus yang janinnya nggak kelihatan kalau masih kecil. Terus dia tes lagi, dites emang positif, alhamdulillah. Pihak keluarga Erik sangat antusias menanggapi kabar kehamilan Lira. Namun sayangnya ibunda Lira Firna hingga kini masih bersikap dingin. Lira dan Erik berharap dengan kehadiran calon cucu pertama ini, hati Maria Anawati bisa mencair. Syukur-syukur akhirnya bisa merestui pernikahan Lira dan Erik. Meski hati Lira masih belum plong, ia sangat mensyukuri kehamilannya. Ia menikmati masa-masa ngidamnya dan tuntutan si janin termasuk unik. Meski belum melek duit, ia sudah doyan berlian. Akunya sih sebenarnya nggak ngerasa, cuma tiap ke mall gitu masuk toko berlian terus beli, masuk terus dia akhirnya bilang gini, "Oh, kamu jadi doyan berlian lagi ya?" Hah? Iya ya, bingung juga gitu. Jadi nggak berasa, tapi kalau jalan ke mall kan kalau lama dikit puyeng, mual gitu ya. Tapi kalau masuk toko berlian bersinar-sinar gitu. Kalau dari keluarga Erik semuanya sangat-sangat senang banget dan antusias banget.
dan bahagia banget dan langsung telepon banyak larangan ini itu dari keluarga aku juga, dari keluarga papa ya terutama juga seperti itu, seneng, antusias, cucu pertama soalnya. Terus kalau dari mami aku udah SMS ya belum ada balasan, tapi kata adik aku sih ya namanya orang tua turut mendoakan dan bahagia. Inilah ya, menjadi suatu ikatan.